Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas, Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan penting dengan judul Tantangan Pasangan Muda. Sepanjang malam belajar fisika, ternyata yang keluar soal kimia. Pasangan muda memang penuh romantika, namun juga banyak tantangannya. Lantas bagaimanakah pasangan-pasangan muda bisa menghadapi dan mengatasi tantangan sebagai pasangan muda? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting ini, saat ini sudah terhubung dengan kami secara daring, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Sebedeus Simbolon. Pendeta David Sebedeus MDiv menyelesaikan Bachelor of Theology dari Asia Pacific International University Thailand pada tahun 2018. Kemudian beliau meraih gelar Master of Divinity dari IAS Philippines pada tahun 2020. Saat ini beliau melayani di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Conference DKI Jakarta sebagai Gembala Jemaat Upper Room. Sedangkan Ibu Stefani Sebedeus Simbolon MM meraih gelar Bachelor of Arts in Psychology tahun 2019 dari AUP Philippines dan kemudian meraih gelar Magister Management dari UNAI pada tahun 2021. Keluarga Pendeta Sebedeus Simbolon dikaruniai Allah seorang putri saat ini, Tiffany Sebedeus, dan sementara menyambut kelahiran anak yang kedua mereka. Keluarga ini adalah keluarga yang rendah hati dan senang untuk berbagi. Baik, mari kita sambut narasumber kita. Shalom, Pendeta David Sebedeus dan Ibu Stefani Sebedeus Simbolon. Shalom. Apa kabarnya ini, Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat-sehat ya? Kabar baik, Pendeta. Luar biasa, sambil menantikan kelahiran ya, anak yang kedua. Kami berharap Ibu dalam keadaan sehat dan bayi dalam kandungan juga sehat selalu sampai pada hari kelahiran nanti. Dan kami senang boleh berjumpa pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menerima undangan kami untuk menjadi narasumber dalam program Kapas di tengah-tengah banyak kesibukan Pendeta dan Ibu. Baik, Pendeta dan Ibu, untuk memulaikan diskusi kita, mari kita tunduk kepala, kita awali dengan doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, Engkau mengaruniakan kepada kami kesempatan untuk boleh berjumpa kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Sebedeus Simbolon, kiranya hikmat dan akal budi Tuhan karuniakan. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Apa yang akan kami bahas boleh bermanfaat bagi keluarga-keluarga Kristen untuk berbahagia di dunia ini dan bersiap untuk ke surga. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Pendeta Sebedeus dan Ibu, topik kita kali ini adalah tantangan pasangan muda. Ini cocok sekali dengan Pendeta dan Ibu ya. Nah, mengapa kemudian topik ini penting untuk kita bahas? Serta apa saja tujuan atau sasaran pembahasan kita dengan topik ini, Pendeta? Boleh Pendeta dan Ibu jawab dulu pertanyaan awal pada segmen yang pertama dalam program Kapas. Baik, terima kasih banyak Pendeta Widodo dan saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini. Kami juga berterima kasih akan kesempatan yang telah diberikan sehingga kami dapat berbagi, walaupun tentu pengalaman kami sederhana dan belum seperti pasangan-pasangan lain, tapi kami puji Tuhan, kami diberikan kesempatan ini dan semoga dapat menjadi manfaat dan juga berkat bagi kita semua. Tentu tujuan dari topik ini sangat penting, mengingat di Indonesia atau bahkan di dunia tidak sedikit pasangan muda yang telah
menempuh dan menjalani keluarga atau bahkan hubungan pernikahan sebagai suami istri. Dan seringkali kita melihat banyak sekali hal-hal yang di luar sana atau secara teori di luar sana kita dengar tetapi tidak alkitabiah atau bahkan tidak dengan rohani, tidak secara rohani. Maka kita perlu membahas topik ini, bagaimana mengelola rumah tangga dan juga keluarga sejak dari awal keluarga itu dibentuk atau sejak pasangan telah dinikahkan. Tentu sebagai pasangan berbeda-beda. Saya pribadi bersama dengan istri juga, kami sebenarnya, saudara-saudariku, telah mengenal satu sama lain sejak masa sekolah. Tetapi pada waktu itu kami berdua masih dalam hubungan pertemanan ya, atau masih saling mengenal satu sama lain sebagai teman. Dan kami berasal dari sebuah sekolah yang sama, atau kami berasal dari alumni yang sama, tapi saya berada sebagai kakak tingkat, kakak kelas dari istri saya. Dan pada saat itu ketika kami saling mengenal, kami sebenarnya belum memiliki kesukaan ya, atau belum saling suka satu sama lain, namun perasaan itu bertumbuh seiring berjalannya waktu. Terlebih juga pada saat kami melayani bersama-sama di gereja dan pelayanan kepemudaan pada waktu itu. Dan kami saling berkomunikasi, bahkan saling dengan intens menjalin hubungan, walaupun pada waktu itu masih terbatas sebagai pertemanan. Ya, saya juga ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan pendeta. Ya. Puji Tuhan sampai saat ini dengan seiring berjalannya waktu, kami telah menempuh berbagai tantangan dalam lika-liku hubungan yang relatif tidak mudah. Terlebih pada saat kuliah dulu, kami karena situasi dan kondisi juga terpaksa harus mengalami LDR, long distance relationship, selama kurang lebih 4 tahun. Karena pada waktu itu saya mengambil jurusan psikologi di Filipina dan pendeta suami saya juga mengambil jurusan filsafat di Thailand. Oleh sebab itu, total sekitar 6 tahun lamanya kami berpacaran dan untuk mengenal satu sama lain, dan juga ditambah 2,5 tahun lamanya usia pernikahan kami. Maka sudah sampai sejauh ini Tuhan menuntun hubungan kami berdua. Betul sekali, dan puji Tuhan, Tuhan begitu baik telah bersama dengan kami, dan harapannya meskipun kami berada dalam status atau bahkan stage yang saat ini sebagai pasangan muda, tapi kami percaya bahwa banyak hal lagi di depan sana yang Tuhan juga persiapkan bagi kami. Mungkin itu pendeta yang bisa kami tanggapi dalam Baik, terima kasih pendeta Sebedeus dan Ibu. Luar biasa ya perjalanan cinta pendeta dan Ibu sampai menikah. Dan tadi saya tangkap poinnya bahwa pacaran ada tantangan, ya, apalagi LDR. Kemudian sudah menikah sebagai pasangan muda ada tantangan. Itulah sebabnya penting ya untuk kita bahas baik dari sudut pandang pengalaman pendeta dan Ibu maupun secara umum. Nah, kira-kira apa perbedaan yang signifikan antara masa-masa pacaran dan saat sudah menikah, pendeta? Boleh disampaikan atau dibagikan kepada kita. Silakan. Menurut saya pribadi, perbedaan drastis yang kami alami adalah pada saat kehadiran buah hati di keluarga kami. Karena puji Tuhan setelah kami menikah, kami langsung diberkati dengan satu anak. Dan sekarang pengalaman yang sedang dijalani tentu sangat berbeda dibanding ketika masih berpacaran. Dulu saat kami masih berpacaran hanya berdua, lalu bisa dengan mudah merencanakan dan juga melakukan kegiatan yang diinginkan, yang kami inginkan. Namun ketika sudah menikah dan juga sudah memiliki anak, kami harus mempertimbangkan semua hal lebih matang dan juga lebih menyeluruh demi anak juga. Ya, sekali seperti yang istri saya sampaikan, seringkali pendeta dan saudara-saudari sekalian, kami harus memikirkan secara detail karena tidak lagi tentang dua orang saja, bukan hanya tentang saya dan juga istri, tapi juga
anak kami. Dan terlebih nanti juga kami ditambahkan oleh Tuhan dengan anugerahnya, sudah akan lebih banyak lagi pertimbangan yang harus dipikirkan. Karena memang perbedaan yang signifikan dari masa pacaran dibanding dari masa pacaran dan masa menikah ini tentu pengalaman yang kalau dulu misalnya istri saya yang memikirkan bagaimana untuk bertemu saya, tapi saat ini istri saya akan memikirkan bagaimana menyiapkan hal-hal untuk saya dan juga anak-anak saya. Begitu juga dengan saya memikirkan bagaimana untuk menyiapkan hal-hal untuk istri saya dan juga anak-anak kami. Oleh sebab itu, kami tetap berada dalam hubungan, tetapi penyesuaian karakter satu sama lain itu harus terus dijalani, harus terus dipelajari. Karena seiring berjalannya waktu, kami berdua pun berkembang dari pemikiran, dari kehidupan secara pribadi juga, bahkan personalitas atau kepribadian. Saya yang dulu waktu pacaran tentu sering mengejar istri saya supaya bisa bertemu, supaya bisa saling berkomunikasi secara langsung. Tapi saat ini karena sudah dua-duanya di satu rumah, di satu tempat, dan ada anak, oleh sebab itu ada penyesuaian-penyesuaian. Dan yang lebih penting juga, saudara-saudariku, harus lebih sabar. Harus banyak belajar untuk lebih baik. Karena meskipun perbedaan terjadi, tetapi perbedaan itu justru saling melengkapi dan saling menambahkan values, added values, hal-hal nilai yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa ya. Jadi dulunya mungkin lebih banyak freedom untuk berdua saja. Ya. Tapi sekarang hidup menjadi lebih kompleks dan tanggung jawab itu menjadi lebih lagi ya Pendeta. Tapi itu komitmen tadi Pendeta katakan, saya tangkap poinnya, hidup ini harus bertumbuh terus. Mengenal satu sama lain dan berjuang untuk sama-sama mendapatkan kebahagiaan sebagai satu keluarga. Terima kasih Pendeta. Nah, berbicara tentang pasangan muda dan tantangannya, bolehkah Pendeta dan Ibu daftarkan apa saja sih tantangan yang secara umum dihadapi oleh pasangan-pasangan muda? Ya, mungkin dari segi pengalaman atau ada riset-riset tertentu Pendeta boleh dibagikan saat ini. Silakan Pendeta dan Ibu. Terima kasih Pendeta. Saudara-saudariku sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan bahwa masing-masing pasangan tentu menghadapi tantangannya yang berbeda dalam konteks dan situasi yang dialami. Saya bersama dengan istri memiliki tantangan yang mungkin tidak dimiliki atau dirasakan oleh banyak pasangan muda di luar sana. Tapi mari kita melihat prinsip yang ada sehingga beberapa hal yang kami ingin bagikan, khususnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga muda ini, dapat kita sama-sama ketahui dan kemudian kita waspadai untuk bisa kita tangani. Karena sedikitnya dua tantangan yang kami ingin bagikan. Yang pertama, saya ingin bagikan dan nanti istri saya akan tambahkan, tantangan psikologis. Ini kami rasakan secara pribadi, bahkan ada sebuah artikel yang menuliskan bahwa tantangan psikologis itu memiliki kunci yang krusial. Dalam sebuah artikel di National Medicine Library dikatakan adalah kematangan dan kedewasaan berpikir untuk menjadi kunci penting kesuksesan dalam berumah tangga. Dan mengapa ini penting? Karena apabila tidak adanya kesiapan psikis dan mental yang kemudian tidak dimatangkan sebelum pernikahan, maka pernikahan bisa saja berujung kepada hal yang berbahaya. Tentu kita tidak mengejar kesempurnaan. Tunggu nanti dulu kalau saya sudah sangat siap atau sangat memiliki kecukupan yang begitu luar biasa dalam psikis dan mental. Tentu tidak sampai seperti itu. Tetapi bagaimana kematangan, kedewasaan itu sangat krusial karena umur bisa bertambah, tapi kedewasaan itu pilihan dari itu. Dan bagaimana pandangan pribadi, pandangan ego masing-masing itu bisa dikesampingkan untuk mencapai kepentingan bersama atau mencapai tujuan bersama. Jadi tantangan psikologis ini menjadi salah satu tantangan yang begitu besar dan seiring
dengan waktu kita sama-sama bertumbuh dan berkembang, kita bisa menemukan solusi. Ya, saya tambahkan yang kedua, selain tantangan psikologis, tantangan yang juga tidak ringan ialah tantangan keuangan. Saat seseorang menikah, masing-masing pihak pasti wajib menafkahi dirinya sendiri dan juga keluarga. Namun bagi sebagian besar orang muda, penghasilan yang didapat belum pun. Nah, hal ini bisa menjadi masalah di dalam rumah tangga karena tidak mungkin kita menggantungkan diri terus dengan orang tua kita. Di Jepang, beberapa riset telah menunjukkan mengapa orang muda, para ahli mengaitkan tren ini dengan beberapa faktor, termasuk keinginan yang berkembang di kalangan wanita muda untuk bekerja, untuk menikmati kebebasan yang datang dengan menjadi lajang dan berkarir. Mengatakan bahwa mereka juga senang menjadi lajang, tetapi waktu yang sama juga mereka prihatin atas keamanan pekerjaan dan juga kemampuan mereka untuk menafkahi keluarga. Dan hal ini menunjukkan bahwa cinta-cintaan saja tidak cukup. Jadi perasaan kita itu perlu disesuaikan juga dengan realita yang ada. Karena perasaan kita penting, tetapi perasaan itu perlu untuk dinyatakan dalam realitas hidup yang sehari-hari kita lihat. Jadi kalau saya secara psikologis dan secara finansial memiliki kekurangan, istri dapat melengkapi. Atau istri yang berkekurangan, saya pun dapat melengkapi. Sehingga pada prinsipnya tantangan-tantangan yang ada di keluarga, khususnya pasangan muda, dapat kita hadapi. Ya, baik, terima kasih Pendeta dan Ibu, saya tangkap. Jadi ada dua tantangan besar ya, secara psikologis dan juga keuangan. Kalau keuangan saya pikir bagi saya Pendeta sudah cukup jelas. Ya, berbicara tentang uang ya, kekurangan dan kelebihan, berhubungan dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi bolehkah Pendeta dan Ibu jelaskan contoh sederhana tantangan psikologis itu seperti apa sih yang terjadi di dalam kehidupan pasangan muda sehari-hari? Supaya kita bisa menangkap gambaran apa yang terjadi, keegoisan atau hal yang lain. Bolehkah Pendeta berikan contoh sederhana? Silakan. Ini menarik Pendeta dan saudara-saudara sekalian. Kami pribadi telah menjalani seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, 6 tahun kurang lebih hubungan long distance atau hubungan jarak jauh. Biasanya kami berkomunikasi hanya lewat telepon, lalu kemudian bertemu langsung, tidak sesering apa yang saat ini kita atau kami alami. Tapi kematangan psikologis itu perlu dipupuk dan kemudian ditumbuhkan. Karena tentu tidak ada acuan baku usia mana kita paling siap, bisa paling siap untuk menempuh pernikahan. Karena secara hukum tentu ada usia tertentu yang ditulis oleh negara sehingga disarankan para pasangan atau para calon suami dan istri bisa merencanakan pernikahan. Tapi untuk kedewasaan dan kematangan psikologis ini tidak ada acuan baku. Justru dengan seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, maka kita perlu melihat seberapa bijaksana kita mengambil keputusan. Misalnya, ketika saya secara pribadi dan istri mendapatkan kesempatan untuk melayani dan kemudian dapat bersama-sama dengan anggota jemaat kami di jemaat yang saat ini kami sedang layani. Perlu ada kedewasaan, perlu ada kehati-hatian dalam memutuskan sesuatu agar akan dengan yang keluarga sedang butuhkan. Begitu juga dan sebaliknya. Apa yang jadi kebutuhan dikeluarkan pada saat jemaat atau pada kerjaan kami, tanggung jawab kami juga dilakukan. Karena jika tidak ada kebijaksanaan dan juga kematangan dalam kita berpikir dan bertindak, maka yang terjadi kita tidak bisa mengelola konflik yang terjadi di rumah.
Wah, pendeta, mungkin kita ingin menghindari konflik ya. Kita ingin supaya tidak ada berantem atau pertengkaran di rumah tangga setiap hari. Tapi sulit, saudara-saudari. Karena seperti ada buku yang ditulis, suami itu berasal dari Mars dan istri dari Venus. Kalau saya tidak salah seperti itu ya. Banyak sekali perbedaan yang terjadi dalam rumah tangga. Yang bisa kita lakukan bukannya menghindari permasalahan dan konflik, tapi mengelola konflik. Dan di keluarga, tentu ada konflik yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik. Dan bisa kita lakukan bagaimana menguranginya, sehingga itu tidak berujung kepada adu mulut, atau bahkan berkeluh kesah, bahkan sampai adu fisik. Sampai ada korban kekerasan dalam rumah tangga yang sering kita lihat di berita-berita, dan yang justru sampai berujung pada perceraian. Dan tentu bagi pasangan muda, jika perceraian yang hanya dalam usia pernikahan umur jagung, maka ini sangat tidak diinginkan oleh banyak orang, atau bahkan oleh pasangan tersebut. Oleh sebab itu, kematangan psikologis dan juga risiko-risiko yang bisa dialami oleh kita sebagai pasangan muda, tentu ini perlu diminimalisir. Sehingga apa yang seringkali dikeluhkan, stres, kecemasan secara psikologis, dan juga bahkan keuangan, dan hal lainnya, itu bisa dikurangi. Kita tidak berhutang misalnya, atau kita tidak salah paham, salah pengertian dengan istri, dengan suami, atau dengan orang lain, dan keluarga besar. Nah, ini sedikit yang tentu bisa kita sama-sama pelajari, karena angka perceraian pasangan muda ini tidaklah sedikit, saudara-saudara. Bahkan mereka yang terkenal, mereka yang sudah menjadi public figure, itu tidak segan-segan untuk mengajukan perceraian atau perpisahan hanya karena ketidakpahaman yang terjadi di antara mereka. Demikian, pendeta, yang bisa kami tanggapi mengenai pertanyaan. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, sejauh ini kita telah membahas tentang pentingnya topik tantangan pasangan muda, serta apa saja tantangan itu ketika didaftarkan. Ada 2, psikologis dan finansial, serta ada resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi bila tidak diatasi dengan cara yang positif. Terima kasih, pendeta. Dan sahabat Kapas, kita akan jeda sejenak, jangan beranjak dulu, sebab sesudah yang satu ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang tantangan pasangan muda. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang tantangan pasangan muda. Baik, Pendeta Zebedeus dan Ibu, apa yang pada umumnya salah dilakukan oleh pasangan muda, baik suami istri, saat mereka menghadapi tantangan-tantangan dalam masa-masa awal pernikahan mereka? Dan ini bisa berakibat fatal seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh pendeta. Ada resiko-resiko yang dampaknya negatif. Kira-kira apa sih yang sebenarnya yang salah sering dilakukan, pendeta dan Ibu? Silakan. Iya, beberapa hal yang dapat mengakibatkan kekeliruan itu seperti kurangnya kesepakatan tentang rencana keluarga atau secara keuangan juga. Jika pasangan tidak sepakat dengan rencana keluarga, maka salah satu dari mereka akan merasa kecewa atau juga frustasi dengan keuangan keluarga. Misalnya, istri tidak dapat menghemat uang jika suami selalu membelanjakan di luar kemampuannya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan ialah suami istri atau pasangan perlu menyepakati pengeluaran dan juga
dana tabungan bersama ya. Bahkan jika saudara-saudari berencana memiliki anak, Anda perlu merencanakan dana yang khusus disiapkan untuk mereka dan juga masa depan mereka. Nah, setelah hari pernikahan, suami dan juga istri perlu membicarakan dan menentukan dengan jelas tanggung jawab keuangan mereka. Nah, jika tagihan rumah dan juga transportasi dipenuhi oleh suami, maka istri bertanggung jawab atas uang belanja, tabungan, dan lainnya. Nah, itu salah satu contoh. Ya. Terus dari itu, Bapak Ibu, saya ingin menambahkan istri saya juga ketika kita melihat tantangan yang lebih luas lagi, misalnya masa depan anak-anak atau bahkan juga masa depan keluarga, suami dan istri, dan tentu banyak hal lainnya. Bagaimana untuk membeli rumah, bagaimana untuk menyimpan deposito tabungan, berbagai hal, berbagai aspek. Belum lagi kita berbicara tentang keintiman atau hubungan seks sebagai suami istri. Kuncinya juga, selain tadi kita belajar bagaimana kedewasaan berpikir itu perlu dikomunikasikan. Jadi komunikasi menjadi alat atau sarana yang sangat-sangat penting. Ketika kita ingin membahas keuangan, kita perlu komunikasikan. Ketika kita membahas tentang anak dan masa depan, kita perlu komunikasikan. Ketika kita membahas tentang selain keuangan juga, yaitu hubungan suami istri yang intim, itu perlu dikomunikasikan. Jadi berbagai hal yang kita lakukan di dalam rumah tangga itu berasal dari komunikasi yang baik. Jika kita tidak merencanakan, jika kita tidak duduk bersama untuk mendiskusikan berbagai hal, maka tantangan-tantangan itu akan berujung kepada risiko dan konflik yang tidak tertangani. Dan jika tadi sudah disampaikan juga hal-hal fatal yang termasuk keuangan tidak diselesaikan, itu justru akan menjadi sulit untuk dihindari. Hal-hal fatal yang bahkan berujung kepada perceraian atau dalam kekerasan dalam rumah tangga bisa saja berujung kematian. Ini sangat-sangat tidak kita inginkan. Karena di awal-awal pernikahan ada seorang pakar yang juga mengatakan bahwa 5 sampai 7 tahun awal pernikahan itu sangat menentukan bagaimana jalannya pernikahan tersebut 10, 20, 30 tahun ke depan. Karena disitulah masa saling menyesuaikan satu sama lain, meskipun sudah dalam hubungan berpacaran, saling mengenal satu sama lain sebelumnya. Nah, tentu kalau kita melihat dari gaya berpasangan di budaya Barat dan Timur ada perbedaan. Karena di budaya Barat ada yang sudah tinggal bersama, tapi kita sangat tidak sarankan karena dalam kehidupan kekristenan kita perlu memiliki hubungan yang sehat antara laki-laki dan perempuan. Tapi ketika kita membahas mengenai pasangan muda Kristen, maka kita perlu melihat persiapan yang matang, baik secara psikologis tadi, secara keuangan, dan juga secara rohani. Karena pada saat kita melihat insan yang berbeda satu sama lain, yang memiliki latar belakang yang berbeda, saya berasal dari Manado, istri saya berasal dari Batak, suku kami berbeda, latar belakang kami berbeda. Bahkan istri saya campuran Batak Jawa, saya pun Manado, Sangir dan Manado Tonsea. Jadi berbeda, saudara-saudariku, memiliki banyak sekali keragam. Tapi pada saat kita masuki bahtera rumah tangga, maka ada hal-hal yang perlu untuk ditoleransikan, perlu disesuaikan, perlu untuk diluruskan. Dan itulah pentingnya komunikasi. Karena mengingat tantangan yang ada di dunia ini, bahkan dengan teknologi informasi yang begitu besar, kita dibombardir dengan berbagai informasi yang ada di luas, secara luas kita bisa akses. Dan ini perlu untuk kita kelola bersama. Ada yang pernah mengatakan bahwa sudah saatnya kita menghindari gadget. Sudah saatnya kita tidak perlu memakai gadget atau teknologi. Saudara-saudara, itu sangat sulit. Karena mau tidak mau, teknologi dan informasi itu akan berkembang, bahkan secara pesat. Yang kita bisa lakukan adalah bukan mengganti perahu
yang kita miliki, tapi bagaimana menyiapkan perahu kita untuk mengarungi tantangan ke depan, mengarungi ombak pasang surut yang besar, sehingga perahu rumah tangga kita, bahtera rumah tangga kita tetap berjalan dengan baik dan tidak hancur meskipun tantangan ombak yang sangat-sangat menyusahkan. Oleh sebab itu, pada saat kita melihat nanti juga pelajaran prinsip dari Alkitab, bagaimana kita melihat ini secara rohani, secara alkitabiah juga, maka kita bisa mengambil prinsip yang berguna untuk kehidupan pasangan muda. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, kalau begitu apa yang seharusnya jangan atau tidak boleh dilakukan oleh pasangan muda saat diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang Pendeta dan Ibu sudah jelaskan tadi? Bolehkah secara ringkas Pendeta katakan, oh ini tidak boleh, jangan dilakukan oleh pasangan muda saat mereka menghadapi tantangan? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, saya ingin mengatakan bahwa ketika ada tantangan atau konflik yang terjadi di antara pasangan, sudah sebaiknya suami atau istri jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan sepihak dalam hal apapun. Sebagai contoh, pada saat kami berdua merencanakan sesuatu, tetapi keinginan pribadi saya atau suami tidak terpenuhi, maka kami berdua perlu berdiskusi dengan intens dan mendalam juga untuk mengesampingkan ego kami masing-masing, sehingga kami kemudian dapat membangun pengertian bersama untuk menghasilkan keputusan yang juga pada akhirnya bisa disepakati bersama. Jadi ini indahnya rumah tangga, saudara-saudariku. Istri saya tadi menyampaikan perlu untuk mengesampingkan ego masing-masing. Jadi mengesampingkan ego masing-masing bukan seperti, wah ya sudah saya tidak harus mengeluarkan pendapat. Istri saya juga hendaknya berdiam saja. Tidak hanya itu, saudara-saudariku. Mengesampingkan ego kita untuk membangun pengertian bersama. Apa yang istri saya kehendaki, apa yang saya kehendaki, kita jalin bersama. Ya. Karena nanti pada akhirnya juga anak-anak ataupun keluarga kita yang lain, yang lebih besar, keluarga dari istri saya dan keluarga dari saya pribadi, itu akan melihat bagaimana kita memimpin keluarga itu. Anak-anak pun akan melihat bagaimana kita memimpin keluarga itu. Sebagai suami dengan perannya, sebagai istri dengan perannya, sehingga apa yang tidak boleh dilakukan justru menjadi sesuatu yang, oh saya sudah tahu, ini yang harus saya lakukan. Jadi hal-hal yang kita hindari akan menuntun kepada hal-hal yang harusnya kita lakukan. Seperti tadi yang istri saya sampaikan, bahwa ketika kita membangun pengertian bersama untuk keputusan yang dihasilkan bersama, maka kita jangan lagi kembali kepada hal-hal yang, wah, ini kan dulu seperti ini. Itu seringkali dikatakan seperti ini ya, wife can be hysterical when husband will be historical. Atau ketika istri menjadi sangat histeris dengan sesuatu yang terjadi, suami kemudian menjadi seorang yang historis, mengingat sejarah. Nah, istri pun suka melakukan itu. Kamu kan seperti ini dulu, kamu kan suka begini, kamu kan dulu begini-begini. Hal-hal yang seharusnya bisa dihindari. Sehingga ke depannya kita melihat prioritas. Kita melihat hal-hal yang lebih penting lagi, sehingga komunikasi yang dijalin itu menjadi berjalan dengan baik, dan pada sehari-hari kita bisa melakukan dengan penuh kedamaian dan penuh cinta dan kasih sayang. Baik, puji Tuhan. Jadi poinnya adalah jangan buru-buru mengambil keputusan, jangan egois, tidak boleh egois. Kemudian jangan mengungkit-ungkit ya Pendeta, kekurangan di masa lalu ya. Jadi puji Tuhan, terima kasih Pendeta David Sebedeus dan Ibu Stefani Sebedeus Simbolon untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan tantangan pasangan muda pada segmen yang kedua program Kapas kali ini. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di dalam program Kapas.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita bersama narasumber kita yaitu keluarga Pendeta CBDU Simbolon. Langsung saja ke pertanyaan. Pendeta dan Ibu, bolehkah Pendeta dan Ibu bagikan tips praktis bagi sahabat-sahabat Kapas yang sedang bergabung dengan kita kali ini dalam diskusi program Kapas sehubungan dengan apa yang harus dilakukan oleh para pasangan muda ini untuk mencegah, menghadapi, dan juga mengatasi tantangan-tantangan dalam rumah tangga di masa-masa awal pernikahan mereka. Silakan Pendeta dan Ibu. Terima kasih Pendeta dan saudara-saudari sekalian. Kami ingin membagikan tips praktis yang semoga bisa kita sama-sama praktikkan dalam rumah tangga. Saya ingin membagi karena saya nanti akan fokus kepada masalah psikologis, masalah rohanian juga, dan nanti istri saya akan menambahkan dari sisi keuangannya. Karena ketepatan memang kami berdiskusi dengan baik untuk bisa melihat permasalahan apa sesuai dengan latar belakang kami masing-masing. Ketepatan karena istri saya mengambil jurusan psikologi dan kemudian dilengkapi dengan manajemen, maka manajemen keuangan dan manajemen keluarga itu begitu penting. Sekali lagi saudara-saudariku, ketika kita melihat rumah tangga, bahkan pasangan muda, kita harus melandaskan apapun yang kita ingin miliki dan jalani itu dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu bisa berupa komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang pertama adalah berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, dengan komunikasi efektif itu, maka kita perlu untuk meningkatkan kasih sayang satu sama lain dalam keluarga. Sedikitnya ada 5 bahasa kasih, 5 love language yang sering diberikan oleh atau diberikan pengertian oleh orang-orang. Karena love language ini penting untuk kita mengerti. Yang pertama tadi komunikasi, yang kedua mengenai love language. Love language ini yang pertama yaitu adalah gift of service, act of service maksud saya. Act of service itu meliputi pelayanan kita untuk pasangan. Yang kedua, words of affirmation, kata-kata yang mendukung, yang menguatkan. Yang ketiga adalah receiving gifts. Seringkali saya menyukai kado, tapi pada waktu tertentu saya juga tidak ingin mendapatkan kado. Istri saya sangat suka mendapatkan hadiah atau pemberian tertentu. Tapi seringkali juga dia mengatakan, aduh jangan dulu karena kita perlu menghemat dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah physical touch. Physical touch ini penting karena tidak hanya kita secara verbal kita melakukan komunikasi itu, tapi juga secara fisik. Sentuhan, kecupan, pelukan sebagai suami. Dan yang terakhir adalah quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi dengan komunikasi yang sudah dijalin tadi, maka kasih itu ada bahasanya. Kita memiliki bahasa kasih yang sangat menonjol. Misalnya saya memiliki bahasa kasih yang menonjol berupa sentuhan dan juga berupa kata-kata mendukung words of affirmation. Istri saya lebih cenderung kepada quality time dan juga acts of service, atau ada juga receiving gifts. Jadi saling melengkapi dan saling mengerti satu sama lain. Oleh sebab itu 2 tips ini semoga dapat menunjang akan kebutuhan psikologis dan keperluan keuangan kita. Karena tadi 2 tantangan ini bisa dilandasi dengan 2 tips ini. Tantangan psikologis, kedewasaan berpikir, kematangan berpikir, dan juga keperluan keuangan. Tentu sebagai pasangan muda, kita semua memiliki kemampuan finansial yang berbeda-beda. Tetapi itu bisa diatasi jika dikomunikasikan dengan baik, direncanakan dengan baik. Dan ini harapannya akan membawa pernikahan lebih sustainable, lebih jangka panjang, agar tidak bertengkar atau tidak berkonflik lebih jauh. Ya, saya ingin kembali dengan
hal keuangan tadi, khususnya para ahli mengaitkan satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menabung. Saat bekerja bersama, pasangan bisa mencapai lebih dari yang bisa dilakukan oleh para lajang. Nah, jika saudara-saudari berkomitmen pada suatu hubungan, Anda dan pasangan saling berutang percakapan yang tenang dan juga jujur tentang keuangan, kebiasaan, tujuan, dan juga kecemasan satu sama lain. Masalah uang melibatkan diskusi di mana ego, kecemasan tentang kendali, dan juga gagasan tentang perkawinan harus diperiksa. Pasangan yang kesulitan berbicara tentang uang atau berkomunikasi tentang finansial ini dapat mencari bantuan penasehat atau perencana keuangan untuk mendapatkan nasihat yang tidak memihak. Jadi pada waktu tertentu kita bisa melibatkan pihak ketiga ya, seperti keluarga besar atau bahkan juga pihak netral seperti psikolog, keluarga, dan juga perencana keuangan keluarga. Itu bukan suatu hal yang salah. Tapi yang justru lebih penting bagaimana kita berdua, kami berdua, dan pasangan masing-masing di keluarga kita itu memiliki komunikasi dan kasih yang baik, yang tentu sehat. Sehingga dengan berbagai tantangan itu, apapun kita bisa jalani dengan sukacita. Baik, terima kasih Pendeta atas tipsnya. Komunikasi yang baik, kemudian keterbukaan, termasuk masalah keuangan, serta tadi Pendeta sudah sampaikan ada 5 bahasa kasih atau love languages ya. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, sekarang kita datang kepada apa yang Alkitab dan Roh Nubuat katakan sehubungan dengan tantangan dan bagaimana mengatasinya, khususnya bagi pasangan muda. Silakan Pendeta. Baik, Pendeta. Efesus 5. Kita mengingat akan ayat ini dengan pasal keluarga ya. Kita sering mendengar bagaimana suami, istri, dan juga anak memiliki perannya masing-masing. Tapi mari kita lihat secara khusus dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 27 ya. Atau bisa kita tambah sampai ayat 28. Kita lihat konteksnya dan perlahan kita coba analisa apa yang menjadi peran istri, suami, dan bagaimana konteksnya dengan keilahian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan juga dikatakan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Jadi Kristus dengan jemaat itu dianalogikan selayaknya suami dan istri. Kita lihat bahwa suami tidak semena-mena kepada istri, tapi istri juga tidak menyepelekan suami yang dia kasihi dan dia hormati. Jadi peran masing-masing itu sangat penting. Saya suka dengan ibarat seperti suami yang menjadi kepala dan istri yang menjadi leher. Suami yang memiliki otoritas tapi tidak semena-mena, karena leher atau gerak dari istri itu sangat menentukan arah dan tujuan dari keluarga tersebut. Dan pena inspirasi juga mengatakan seperti berikut. Saudara-saudariku, ini perlu kita renungkan bersama. Saya dan istri sendiri pun memiliki pergumulan secara khusus bagaimana kita bisa meresapi akan kehidupan sebagai suami dan istri. Karena dalam buku Membina Keluarga Bahagia, halaman 354, dikatakan seperti berikut. Barang siapa yang memperoleh lebih dari kebutuhannya, haruslah ia mencari akal budi dan rahmat
untuk mengendalikan hatinya sendiri dan berpikir secara wajar supaya ia tidak berkeinginan menjadi pemboros sehingga dia dapat menjadi penata layan yang setia. Apabila kita mengasihi Allah melebihi segala sesuatu, maka segala sesuatu yang bersifat sementara akan berada pada tempat yang sewajar dalam kecintaan hati kita. Kalau dengan rendah hati kita mencari akal budi dan kesanggupan agar dapat menggunakan harta kekayaan Allah dengan sebaik-baiknya, kita akan menerima hikmat dari atas. Jadi saudara-saudariku, kita memerlukan hikmat dari Tuhan, petunjuk. Karena tidak ada formulanya, tidak ada buku baku yang harus kita lakukan atau seperti handbook begitu ya. Wah, harus seperti ini. Kita harus melakukan secara step manualnya seperti ini. Tidak ada, saudara-saudara. Karena ada seni, ada keindahan tersendiri pada saat kita mengelola. Ya, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, sekarang kita datang kepada penutup dari diskusi kita. Bolehkah Pendeta bagikan kesimpulan dari pembahasan kita, sekaligus closing statement dari Pendeta dan Ibu untuk diskusi kita pada saat ini? Silakan. Terima kasih. Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kutipan atau pernyataan quote yang sangat menarik. Dan semoga ini jadi kalimat penutup yang penting untuk kita dapat renungkannya. Dikatakan oleh Elizabeth Barron. Dikatakan, love does not make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile. Kasih atau cinta bukanlah yang membuat dunia atau kehidupan kita itu berputar. Tetapi kasih, cinta adalah yang membuat sesuatu yang membuat perjalanan itu menjadi indah. Ketika kita memiliki kasih atau cinta, itu bukan semata-mata untuk menyenangkan saja, tapi kasih itu yang menjadi alasan dan landasan untuk kita menikmati fase-fase perjalanan kehidupan kita sebagai suami dan istri. Baik, apapun tantangannya ya Pendeta ya. Ya. Silakan, Ibu mungkin ada yang ingin ditambahkan sebagai statement? Ya, semoga Pendeta, saudara-saudari sekalian, apa yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi Amin. calon pasangan muda atau juga pasangan muda yang baru saja menjalani hubungan pernikahan. Walaupun sederhana, namun kita sama-sama belajar untuk terus bertumbuh dan juga berkembang sesuai dengan gambaran Allah di tengah keluarga. Amin, amin. Baik, puji Tuhan. Saudaraku, sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat, yang saya percaya sudah membekali sahabat-sahabat Kapas, kita semua, sehubungan dengan tantangan, bagaimana mengatasinya, menghadapinya sebagai pasangan muda. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta David Sebedeus MDiv akan mendoakan kita sekalian. Silakan Pendeta. Baik, saudara-saudariku, mari berdoa. Bapa di surga, kami puji dan muliakan nama-Mu untuk sesi yang indah kami dapat belajar mengenai bagaimana tantangan pasangan muda bisa kami atasi, bisa kami sama-sama pelajari untuk mengeluarkan karakter pribadi yang Tuhan kehendaki. Dan pada saat tantangan itu datang, bukannya kami takluk atau bahkan tidak lagi bersemangat untuk menjalani kehidupan berumah tangga, tapi sebagai pasangan muda, kami justru dipersiapkan untuk masa depan yang telah Tuhan miliki. Oleh sebab itu ya Bapa, kami rindu untuk pelajaran ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, dan kami menjadi keluarga Allah yang menyambut kedatangan-Mu pada saat Engkau mempersiapkan surga yang telah Engkau janjikan itu. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan Cornelius Media dan juga hamba Tuhan Pendeta Widodo Wahyu bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati agar kami semua dapat disertai oleh Tuhan, dan saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini juga semakin dikuatkan dan dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jika ada hal yang kurangan, yang tidak sempurna, Tuhan kiranya tutup bungkus dengan kasih karunia Yesus, sehingga kami dapat melihat kuasa Tuhan dalam berbagai kehidupan kami, khususnya
melalui rumah tangga kami. Terima kasih ya Bapa, Kau telah mendengar dan menjawab doa kami. Dan terima kasih atas kehadiran-Mu yang selalu mengubahkan dan mendewasakan kehidupan kami. Karena kami berdoa dalam nama anak Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta David Zebedeus MDiv dan Ibu Stefani Zebedeus Simbolon MM yang sudah menjadi narasumber kita yang menginspirasi. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati pendeta dan ibu bersama dengan putri kecil tercinta serta bayi di dalam kandungan yang sementara dinantikan. Juga Tuhan memberkati dan menyertai dalam kehidupan, tugas serta pelayanan pendeta dan ibu. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami di dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda terus bergabung dengan kami Cornelius Media. Kami memiliki program-program menarik lainnya. Silakan bergabung dengan kami dan pastinya akan ada berkat untuk saudara-saudari sekalian. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama narasumber kita, keluarga Pendeta Zebedeus Simbolon. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.